Halo, selamat pagi. Nah, pagi ini saya tertarik untuk mengajak teman-teman merenungkan tentang bagaimana eh, Tuhan yang kita kenal, Tuhan Allah yang kita kenal kini dan yang kita kenal dahulu. Kini maksudnya kalau kita melihat Allah saat Yesus ada di dunia dan bila di masa dulu adalah Allah pada saat nabi-nabi di perjanjian lama. Ada Yeremia, lalu ada juga kisah tentang Musa, juga tentang Raja Daud. Kalau di perjanjian baru hanya diwakili oleh Yesus. Di situ kita bisa melihat, jika zaman dahulu saya melihatnya, entah kenapa saya pikir Allah itu adalah Allah yang kadang lebih mudah menghukum jika umatnya tidak mengikutinya, atau jika umat manusia berbuat kesalahan. Tetapi Allah yang digambarkan saat perjanjian baru adalah Allah yang penuh kasih, seperti juga kita dapatkan dari sosok Yesus. Menurut saya ini tidak mengherankan, karena Yesus sendiri datang ke dunia dengan membawa bahasa kasih. Dia tidak menghukum, dia juga tidak membalas. Bahkan dia memberi apa yang ada padanya, walaupun istilahnya ditampar pipi kiri, dia akan memberikan pipi kanannya. Dia akan memberikan pakaian kepada saudara-saudaranya. Sosok Allah adalah sosok kasih di masa Kristus dan masa sekarang tentunya. Apalagi jika kita melihat pada saat masa penderitaan Yesus, di mana dia diludahi, dipukuli, dimaki, dicerca, dilecehkan dengan misalnya diberi mahkota berduri. Tetapi kita lihat seperti di dalam film-filmnya, tidak ada kemarahan. Dia menerima. Yesus satu kalinya marah yang saya ingat adalah ketika dia menjumpai bait Allah dijadikan arena bisnis, judi, pertukaran uang. Di situ dia marah dan merobohkan tenda-tenda dan lain-lain. Nah, ini sosok yang ini, Yesus ini kan adalah Tuhan. Kalau kita ingin melihat bagaimana Allah itu, kita bisa memandang Yesus. Dia menyembuhkan, dia menjauhkan dari kuasa roh jahat, dan dia selalu berbahasa kasih. Beda sekali dengan Allah pada saat kita temukan di perjanjian lama, misalnya di kisah Musa. Jika umat Israel kita lihat menyimpang dari ajaran Allah dengan membuat dewa-dewa, menyembah. Dan juga kita lihat pada saat kisah Firaun yang menghalangi
keinginan Musa untuk membawa umat Israel keluar dari perbudakan, dari kerajaannya. Firaun menolak, menghalangi, dan akhirnya terjadi malapetaka seperti penyakit dan banjir dan lain-lain. Begitu juga saat Musa turun dari gunung membawa batu loh, dia lihat umatnya begitu, dia lihat umat Israel begitu menyimpang dari ajaran Tuhan. Tuhan menjatuhkan hukuman. Kita tentu ingat pada saat bagaimana mereka yang menyimpang dari ajaran Allah dipagut ular, dan jika mereka tidak mau memandang patung ular yang dibuat oleh Musa, mereka akan mati. Jadi memang kita tentu merasa bersyukur dan senang dengan bagaimana kita memiliki Allah yang penuh dengan kasih. Saya bahkan merasa walaupun saya telah berbuat dosa, saya yakin bahwa dengan sinar kasih, kemuliaan dan kerahimannya, saya yakin saya tidak dihukum baik di dunia maupun nanti di alam sana. Walaupun secara Katolik kami percaya bahwa ada purgatorium yang menanti kami karena dosa walaupun sudah diampuni, tetapi masih ada bekas-bekasnya yang harus dimurnikan pada saat kita ingin menghadap kepada kemuliaan Allah nanti. Ya, sosok hari ini juga saya baca di renungan tentang Daud. Kalau Anda pernah membaca kisah Daud, ini adalah, saya tadinya maksud saya baru tahu bahwa Daud itu dulu adalah David yang mengalahkan Goliat, si raksasa itu, David and Goliat. Anda tentu pernah dengar. Nah, David ini karena menang atas Goliat dan mengalahkan bangsa Filistin pada saat itu, dia menjadi terkenal. Dia terkenal karena dia memuji Tuhan. Maka Tuhan berkenan atas dia, sehingga dia karirnya terus menanjak hingga menjadi seorang raja yang berkuasa atas banyak negeri pada zamannya. Nah, di sini di masa mudanya dia sudah berseru kepada Tuhan yang memberi kekuatan kepada tangan kanannya. Dia berhasil merebahkan orang yang gagah dalam pertempuran. Dia disanjung-sanjung, dipuji-puji karena berkat-berkat dari Tuhan. Ketika mahkota yang mulia dipersembahkan kepadanya, ia berhasil membasmi segala musuh di sekelilingnya. Ya, dalam segala tindakannya, Daud menghormati Tuhan. Dan dengan kata sanjungan kepada Yang Kudus, Yang Maha Tinggi, ia bernyanyi-nyanyi dengan segenap hati. Ia mengungkapkan kasihnya kepada Sang Pencipta. Ia suka menyanyi dan memperindah lagu hidupnya dengan kidung penghormatan kepada Tuhan. Melalui dia juga orang jadi memuji-muji nama Tuhan yang kudus. Dari mulai pagi-pagi benar, orang-orang sudah bertalu-talu
bernyanyi di tempat kudusnya. Sayang sekali di masa jaya-jayanya, sangat jayanya, dia melakukan perbuatan yang sangat dibenci Tuhan, dan kalau saya pikir juga sungguh keterlaluan. Dia jatuh cinta kepada istrinya orang, mengawininya dengan tidak mengatakan kepada suaminya. Suaminya tengah bertempur demi kerajaannya, tetapi kemudian si Daud ini punya niat jahat membunuh suaminya dengan cara meminta jenderal yang tengah memimpin pada saat pertempuran, di mana waktu itu Daud nggak ikut di pertempuran itu, tapi dia malah menggauli istrinya, prajurit itu di istananya. Dia meminta sang panglima untuk menempatkan suami dari perempuan ini di baris terdepan sehingga terbunuh, dan memang terbunuh. Daud lalu mengawili wanita ini dan hamil wanita ini. Tuhan marah dan Tuhan lalu menghukum dia. Tuhan menghukum Daud. Pada saat dia menghukum ini memang ada beberapa peristiwa di mana Daud dilecehkan, jadi turun derajatnya, sampai kemudian dia bertobat, dan pertobatan ini tidak lalu Tuhan mengampuninya dulu, tapi Daud melakukan banyak hal yang menggambarkan betapa dia bertobat. Ya, Tuhan sudah menghukum misalnya dengan anak laki-laki yang lahir dari perempuan ini dan beberapa perempuan lainnya itu mati. Nah, itulah bentuk hukuman dari Tuhan. Sampai akhirnya Daud bertobat dan Tuhan mengampuni. Tuhan mengampuni sampai kemudian anaknya yang laki dengan restu dari itu, Tuhan Allah memimpin menggantikan Daud pada saat Daud kemudian meninggal. Ya, di sini jika Anda baca di kitab Ulangan ada tuh ceritanya tentang Daud ini. Ya, demikian renungan saya pada saat saya membaca beberapa kisah nabi-nabi di zaman Perjanjian Lama dan membandingkannya dengan Yesus pada saat Yesus lahir dan memimpin di dunia ini sebagai putra Allah. Di situ saya dapati dua sosok, maksudnya dua seperti karakter yang berbeda. Ya, mungkin memang kita nggak bisa membandingkan karena memang beda perutusan. Ya, masing-masing memang mungkin pada saat zaman dahulu lebih parah, orang lebih parah, makanya harus lebih keras Allah memberi warning atau menghukum. Ya, seperti pada zaman Yesus juga ada masa di mana Allah juga, saya yakin juga menghukum orang-orang yang menolak Yesus. Mungkin ya pada saat mereka menghadap Tuhan pastinya. Demikian renungan saya. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Anda boleh mendengarkan obrolan saya, ocehan saya. Sampai jumpa di esok hari. Salam sukses dan Tuhan memberkati.